Gimana kabarnya? Masih sehat dong? Harus tetap sehat dan selalu jaga kesehatan. Oke, untuk pertama kalinya kali ini saya bakal keluar rumah karena masa PSBB sudah selesai dan menuju new normal. Di sini saya bakalan untuk keluar untuk pertama kalinya untuk cuci mata lah ya, biar gak bosan terus-terusan di rumah. Akan tetapi kita harus tetap memperhatikan yang namanya protokol kesehatan. Teman-teman harus tetap pakai masker dan bawa hand sanitizer tentunya. Dan yang paling penting saat berada di luar rumah, teman-teman harus selalu memperhatikan yang namanya social distancing atau jarak sosial. Itu yang paling penting, oke? Nah, kali ini saya nggak sendirian nih teman-teman. Kali ini saya ditemenin sama teman saya yang satu Halo. ini. Hai. Hai. Dia itu teman saya yang paling cuek, sebenarnya dia itu pemalu, tapi ya gitu ya, oke? Nah, sekarang sudah menunjukkan jam makan siang. Gimana kalau di konten kali ini kita akan makan siang sambil belajar? Setuju nggak tuh? Setuju? Oke, setuju. Temanku aja setuju, masa kamu nggak setuju? Oke, langsung aja kita cari tempat makan yang cocok untuk kita makan sambil belajar. Oke, yuk ikuti. Tujuan kita hari ini ada di nasi goreng 69. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam. Halo Mbak, gimana kabarnya? Oke, kita masuk ke dalam ya Mbak. Oke, siap. Setelah selesai sesi makan kita dan juga belajar kita, semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Oke, see you next channel, bye. Sudah dilihat cuplikan video tadi? Nah, kira-kira pelajaran apa sih yang bisa diambil dari cuplikan video singkat tadi? Nah, dari cuplikan video tersebut, kita bisa mempelajari mengenai manajemen sumber daya manusia. Yang mana manajemen sumber daya manusia yang sering disingkat dengan MSDM ini mempunyai arti yaitu suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peran dari sumber daya tersebut sehingga kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut bisa diatur secara efisien dan efektif yang nantinya bertujuan agar tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut itu bisa tercapai baik untuk karyawan maupun untuk masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Sebenarnya fungsi ini biasa dan sering banget kita dengar di kehidupan sehari-hari. Fungsi ini biasa disingkat dengan POAC atau yang terdiri dari P planning, O organizing, A actuating, dan C controlling. Yang mana hal ini sangat
berhubungan dan keterkaitan. Bisa kita ambil contohnya dari video sebelumnya. Nah, jika plot ini tidak diatur dan tidak diperhatikan dengan matang-matang, maka nantinya berdampak pada tujuan perusahaan sendiri. Seperti planning. Nih, bagian MSDM bisa merencanakan kira-kira perusahaan ini ingin dibikin seperti apa, seperti itu. Dan controlling ini paling penting banget nih dalam sebuah perusahaan, yang mana dari controlling ini akan melihat serta mengevaluasi kinerja dari karyawan tersebut, apakah baik, apakah buruk, yang mana nantinya ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu membahas mengenai tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu tentu saja melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap strategi yang telah dibuat oleh perusahaan, yang mana nantinya kita bisa melihat tujuan apa yang telah dicapai dan tujuan dari perusahaan apa yang kiranya belum dicapai dan perlu dilakukannya evaluasi. Dan yang kedua yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan. Hal ini perlu dilakukan karena di situ kita bisa melihat prospek kerja dari karyawan di perusahaan tersebut. Dia dapat bekerja dengan baik atau bahkan malas-malasan seperti itu. Sehingga kita bisa memberikan koreksi terhadap karyawan tersebut sehingga nantinya dapat meminimalisir terjadinya kerja yang tidak efektif terhadap karyawan di perusahaan tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu melakukan upgrade terhadap strategi yang telah ditentukan. Jadi setelah kita menganalisa terhadap keadaan di pasar, kita harus melakukan yang namanya upgrade strategi. Yang mana hal ini nantinya jika kita membuat strategi yang baik, membuat perencanaan perusahaan yang baik, maka nantinya dari sini akan menjadi kekuatan dari perusahaan kita sendiri. Dan selanjutnya yang keempat yaitu melakukan peninjauan dan menganalisa SWOT. SWOT ini menjadi yang paling utama di dalam perusahaan. Seperti contohnya, perusahaan ini mempunyai kekuatan di sisi mana dan kelemahan di sisi mana, serta melihat ancaman yang sekiranya dapat mengganggu dari perusahaan ini, seperti adanya kompetitor maupun cita rasa dari makanan dari perusahaan ini sendiri seperti apa. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu melakukan riset terhadap perkembangan pasar sehingga dapat selalu melakukan inovasi. Nah, dari waktu ke waktu tentu saja kompetitor yang mempunyai searah dengan perusahaan kita tentu saja bermunculan. Nah, di sini kita harus melakukan yang namanya riset terhadap pasar. Di situ nantinya kita bisa menilai apakah perusahaan kita ini masih mampu untuk bersaing dengan kompetitor lain. Dan apabila dirasa perusahaan ini perlu adanya inovasi atau inovasi yang baru, maka perusahaan ini harus melakukan inovasi itu sehingga dapat memunculkan produk-produk baru yang dapat bersaing di pasaran sehingga perusahaan ini akan tetap bisa berada di pasar untuk bersaing. Yang selanjutnya yaitu mengenai sasaran dari manajemen sumber daya manusia ini sendiri di dalam perusahaan. Yang pertama yaitu tentang perekrutan tenaga kerja. Hal ini menjadi hal yang utama dan hal terpenting bagi MSDM untuk mendapatkan tenaga kerja atau karyawan yang mempunyai kualitas terbaik. Seperti contohnya dari video sebelumnya di bagian resepsionis. Di sini MSDM tentu saja mempunyai kriteria-kriteria yang penting. Seperti orang itu berani, tidak malu, dan cakap dalam berbicara. Contohnya saja seperti ini. Kita merekrut karyawan atau orang di bagian resepsionis, dia pemalu.
Mungkin saja jika kita merekrut orang itu dan ditempatkan di situ, mungkin itu kurang strategis dan kurang efektif tentunya. Di bagian depan itu harus bisa memperkenalkan produk kita dengan masyarakat agar masyarakat tertarik untuk berkunjung di tempat kita. Dan selanjutnya yaitu sebagai komunikasi yang baik terhadap pihak internal maupun eksternal perusahaan, di mana hal itu nanti dapat menjadi penyambung antara pihak internal perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan, yang mana nantinya dapat menjadikan perusahaan kita dapat terkenal di masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang edukasi karyawan, di mana hal ini sangat diperlukan bagi karyawan agar karyawan mengetahui tentang seluk-beluk dari perusahaan serta mengetahui dengan pasti mengenai job desk yang harus mereka lakukan. Hal ini perlu karena apa? Karena setiap karyawan dan setiap job desk-nya mempunyai tujuan dan sasaran yang berbeda-beda. Hal ini perlu ditekankan kepada karyawan agar mereka tahu dan paham mengenai tugas mereka. Kita coba mengambil contoh dengan kedai nasi goreng 69 di video sebelumnya ya teman-teman. Jadi di situ saya melihat untuk bagian resepsionisnya dia cukup ramah dan humble, mungkin bisa dibilang dia ramah, dan saat dia menunjukkan menu-menu seperti itu, tempat yang seharusnya kita biasanya bisa duduk berdekatan karena dalam situasi pandemi seperti saat ini beliau berani untuk bilang kepada kita, customernya, untuk selalu menjaga yang namanya social distancing itu. Nah, itu baik dilakukan. Sebab apa? Sebab itu nanti mengarah kepada perusahaan tersebut. Dan untuk di bagian kasir ini orangnya cekatan, baik. Hal ini perlu dibenahi oleh perusahaan, sebab di bagian kasir itu harus seperti itu. Jangan sampai nantinya ada yang namanya dan untuk di bagian kasir itu sangat baik, bisa dikatakan bahwa beliau itu cekatan dalam menangani pesanan dari customer. Hal ini perlu dilakukan sebab di bagian kasir itu harus mempunyai orang yang lincah dan mengerti mengenai teknologi di bagian administrasi. Nah, itu penting sekali, jangan sampai adanya penumpukan customer yang nantinya bisa menurunkan nilai dari perusahaan tersebut. Dan untuk di bagian koki atau dapur nih, dari menu yang saya pilih dan saya rasakan tadi itu rasanya enak. Jadi di situ bisa menandakan bahwa pada ahli masak atau juru masak itu tadi dia mempunyai keahlian atau skill yang baik dalam hal memasak serta menyiapkan makanan dan minuman. Dan selanjutnya yaitu tentang pelayan. Nah, untuk pelayan atau waiters ini sendiri, dia cukup cepat, cukup cekatan juga dalam mengantar pesanan, makanan, minuman, atau mengarahkan customer untuk ke kasir, untuk memesan atau hal itu diperlukan. Sebab apa? Kan aneh jika dilihat waiters, tapi dia itu kaku dan gak ada yang namanya humble kepada customer. Itu tidak baik jika sebagai MSDM merekrut orang seperti itu untuk diletakkan di bagian waiters. Dan untuk apa lagi ya? Oh iya, untuk di bagian kebersihan teman-teman, dilihat dari penataannya sendiri itu oke. Dan untuk kebersihannya sendiri itu juga sangat bersih, bahkan bisa dibilang tidak ada kotoran di meja seperti tisu atau sisa-sisa makanan, itu tidak ada. Nah, ini berarti bisa menandakan bahwa kerja dari MSDM ini bagus dan dia tahu orang ini cocok diletakkan di posisi mana, seperti itu. Dan hal ini perlu dicontoh sih. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai contoh dari manajemen sumber daya manusia di salah satu perusahaan atau kedai makanan yang ada di Gresik. Dan saya minta maaf apabila ada salah kata maupun penyampaian
saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri, saya Risa Dewi Anggraini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.